Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini saya dapat melakukan tugas program calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023. Baiklah, mari kita simak tugas saya berikutnya. Pada tugas kali ini adalah di modul 1.3 A6 demonstrasi kontekstual membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAKZA. Tujuan pembelajaran CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. CGP menyusun BAKZA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Kemudian, apa penjelasan tentang inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah dengan mengidentifikasi dengan hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan ide baru untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Tahapan BAKZA yaitu membuat pertanyaan, B. A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, Y. Jabarkan rencana, A. Dan atur eksekusi. Harapan atau visi saya mewujudkan siswa yang mandiri, terampil, unggul berprestasi, religius, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek kolaboratif dengan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bergotong royong. Kemudian visi, upaya meningkatkan lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi dan kerjasama dalam pembelajaran agama Islam. Tahapan BAKZA. Tahapan BAKZA yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat meningkatkan kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran agama Islam? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saya dapat membangun lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi dan kerjasama dalam pembelajaran agama Islam? Tindakan, mencari metode atau strategi pembelajaran yang mendorong kerjasama dan kolaborasi antara siswa seperti pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok. Membuat aturan kelas yang mendorong kerjasama, menciptakan struktur kelompok kerja, atau memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan, bagaimana mempelajari metode pembelajaran kolaboratif yang telah berhasil diterapkan oleh guru-guru agama Islam atau di bidang pendidikan secara umum. Kedua, aktivitas apa saja dalam mengimplementasikan kolaboratif pada pembelajaran agama Islam. Tindakan, mengikuti pelatihan atau seminar tentang pembelajaran kolaboratif, membaca literatur terkait atau mengamati praktik terbaik dalam pembelajaran agama Islam. Mewawancarai guru-guru lain yang telah mencoba metode kolaboratif, berdiskusi dengan rekan kerja, atau melibatkan siswa dalam refleksi terhadap pengalaman mereka. Merefleksikan pengalaman sebelumnya, identifikasi keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, serta mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. Kemudian G. Gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana perasaan terwujud visi kolaborasi dalam pembelajaran agama Islam? Bagaimana cara memaknai terwujudnya visi kolaborasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Tindakan, membayangkan suasana kelas yang kolaboratif
siswa yang saling mendukung dan bekerja sama dalam memahami agama Islam, atau pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kerjasama dalam agama Islam. Mendokumentasikan, berdiskusi dengan rekan atau berpartisipasi dalam kelompok diskusi untuk berbagi ide dan impian tentang pembelajaran agama Islam yang kolaboratif. Kemudian J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa saja langkah-langkah pembelajaran agama Islam yang melibatkan kolaborasi antara siswa? Bagaimana rencana untuk membangun lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi? Menciptakan proyek kelompok, diskusi kelompok, atau tugas kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif dalam memahami dan menerapkan konsep pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian menentukan aturan dan norma kelompok, menciptakan struktur kerja kelompok yang efektif atau menggunakan teknologi yang mendukung kolaborasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan, bagaimana menentukan langkah-langkah prioritas dan jadwal pelaksanaan rencana pembelajaran kolaboratif pendidikan agama Islam? Bagaimana waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana? Dan siapa yang melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran kolaboratif agama Islam yang telah dilaksanakan? Tindakan membuat rencana mingguan atau bulanan yang mencakup kegiatan kolaboratif, penugasan kelompok atau diskusi kelompok yang terjadwal. Menjadwalkan waktu khusus dalam jadwal pembelajaran untuk kegiatan kolaboratif, memastikan tersedianya sumber daya dan materi yang diperlukan, atau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan. Dan melibatkan siswa dalam evaluasi, melakukan refleksi pribadi atau dengan rekan guru, serta mencatat catatan pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berikutnya. Demikianlah alur bakja yang berkaitan dengan kolaboratif dari saya. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.